Hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hahaha, kembali lagi dengan kakak dan matematika. Di mana kali ini kita akan mengulas kembali terkait materi dalil Pitagoras. Gampang lah ya Pitagoras. Bentar kakak, kayaknya dikit doang kali ya, nggak sebanyak segi 4, bentar ya. Kakak make sure dulu, oke. Nah, di sini kita mau mulai. Aduh, bentar, ada motor. Bentar ya, guys. Soalnya kakak lagi di ruang tamu. Aduh, nggak pergi lagi. Oke deh, biarin aja. Oke, maksudnya dalil Pitagoras. Dalil Pitagoras itu apa, Kak? Ada yang paham nggak, guys? Astaga. Nah, oke, udah di-record ya. Takutnya ini belum di-record. Nah, dari Pitagoras itu untuk mencari sisi segitiga, tapi hanya berlaku pada segitiga siku. Kak, segitiga siku apa tuh, Kak? Lihat kemarin jenis-jenisnya. Udah kakak jelasin sampai mulut kakak berbusa. Awas ya kalau pada nggak nyata ternyata. Ingat, siku-siku berarti tegak lurus. Ingat ya, siku-siku sama dengan tegak lurus. Dia membentuk letter L. Nah, kayak gini. Kurang besar ya, guys. Kita draw-nya agak di big lagi deh. Nah, nih. Nah. Biasanya ditandain ada sisi siku-siku di pojok bawah sini. Oke, sampai sini paham? Segitiga siku-siku. Jadi dia letter L atau tegak lurus dengan sisi miring yang menghubunginya. Oke. Kita mencari sisi segitiga. Nah, dari Pitagoras itu. Nah, keterangannya AC. Nanti. AC merupakan sisi miring karena dia miring atau merosot. Nah, ini sisi miring. AB sisi tegaknya. BC sisi alas. Paham ya guys? Masa ini kagak paham sih? Oke. Waalaikumsalam. Nah, di sini kita masuk ke perumusannya dulu. Kok nggak bisa dihapus? Bentar deh kakak hapus dulu. Nah, di sini. Aduh. Kok nggak bisa? Harus di-exitin dulu. Agak trouble deh ya. Nah, di sini agak naik dikit. Oke. Nah, di sini rumusnya biasanya ya. Nah, yang biasa dicari itu sisi miringnya atau sisi yang merosotnya, yaitu sisi AC-nya. Sisi AC. Nah, cara mencari AC itu gimana, Kak? AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi, AC ini sebenarnya merupakan penjumlahan dari AB. Bentar, keblok semuanya. Mana sih pennya? Oke. Merupakan penjumlahan dari AB ditambah BC. Nah, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, tapi lihat ya sini. Di sini itu AC, bukan AC kuadrat. Berarti harusnya kita menghilangkan kuadratnya dulu kan untuk mencari AC-nya. Nah, cara ngilangin kuadratnya gimana, Kak? Dengan cara AB. Ini harusnya ada kuadrat, guys. Maaf ya, kakak kayaknya kelupaan. AB kuadrat sama BC kuadrat. Nah, di sini cara ngilangin kuadrat yaitu dengan memasangkan akar pada bagian kanannya. Oke. Nah, ketika kalian udah memasangkan akar, otomatis di sini udah nggak ada kuadrat lagi. Jadi udah bisa kalian lanjutin. Paham? Paham, Bu. Oke, mantap. Nah, lanjut. Di sini, biasanya sih yang paling sering di soal itu sisi miring ya. Nah, lanjut sisi tegak. Sisi tegaknya mana kan tadi? Yang AB.
AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Lah, Kak, tadi kan AC kuadrat AB kuadrat tambah BC kuadrat. Kok kalau di sini yang AB dikurang, Kak? Kenapa sih, Kak? Nah, karena aduh, Kakak nggak ada stylus pen lagi. Karena, ada teks nggak ya? Nah, oke. Karena AC AC ya nggak bisa ke pangkat otomatis lagi. AC pangkat 2 itu sama dengan, Kakak geser dulu deh di sini ya, sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2 kan guys. Ini anggaplah pangkat 2 ya, karena di sini nggak otomatis kayak Word. Nah, pangkat 2. Nah, kalau misalkan kita mencari AB, berarti kan kita mencari AB nih. Berarti gimana Kak caranya? Dengan cara BC-nya berubah posisinya yang awalnya di sebelah kanan, pindah posisi ke depan sama dengan, sehingga menjadi AC pangkat 2. Nah, yang awalnya BC di kanan itu kan plus kan? Ingat ya, kalau pindah posisi yang awalnya positif menjadi negatif. Dikurang DC kuadrat sama dengan AB kuadrat. Kok 62? AB pangkat 2. Nah, karena AB kuadratnya udah sendiri, ya kan? Berarti bisa kita cari pakai rumus yang ini, sama nggak? Sama yang ini, sama kan? Kak, tapi Kak, posisinya kok yang AB di belakang, yang AC kuadrat dikurang BC kuadratnya di depan. It's okay, kalian bisa ubah posisinya. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Nah, udah sama belum guys? Tuh, sama kan? Nah, kenapa Kakak jelasin ininya dulu? Karena Kakak mau jelasin konsepnya dulu, kenapa dia bisa jadi pengurangan, oke? Nah, kalian nggak apa-apa, it's okay. Kalau udah paham, langsung aja pakai rumusnya ya. AB sama dengan akar AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Kenapa Kak? Karena ingat, ini hapus dulu aja ya, ngalangin soalnya. Oke. Nah, karena AB ini kan awalnya ada kuadrat kan, kita ilangin kuadratnya. Aduh, kita ilangin kuadrat. Ih, mana sih? Nah, ketika diilangin kuadratnya, otomatis kita pakaikan akar di sebelah kirinya, kanannya. Nah, AB-nya udah sendiri kan, nggak pakai kuadrat, sama dengan akar AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Oke. Begitu pula dengan yang sisi alas. Sisi alas tadi konsepnya kayak yang sisi tegak tadi ya, jadi yang di pinggirin yang sendiriin BC kuadrat. Nah, rumusnya AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Nah, ingat ya, karena di sini masih kuadrat, kita ngilangin dulu kuadratnya dengan cara pakai akar. Akar AC kuadrat dikurang AB kuadrat, Kak. Nggak apa, Kak. Banyak rumusnya. Oke, Kakak kasih ini aja ya. Tips. Tips apa nih? Hmm, tips untuk kalian nggak bingung. Nah, apa sih coba? Eh, iya, iya. Nah, kalau misalkan AC, kalau sisi miring itu rumusnya positif. Kalau sisi bawahnya atau sisi tegak, yang sisi selain yang sisi miring, itu dikurang ya. Kalau misalkan yang ditanyain di antara kedua ini, selalu dikurang. Yang hanya yang ditambah yaitu ketika soalnya sisi miring. Oke, yang ditanya sisi miring. Nah, terus cara nentuin taruh yang di depan AC duluan baru AB gimana, Kak? Kamu taruh depan yaitu angka yang paling besarnya dulu ya. Angka yang paling besar dikurang angka yang paling kecil. Oke, ingat?
AC biasanya angkanya lebih besar daripada AB. Ingat, apa enggak gini aja, sisi miring selalu taruh di depan dulu, baru sisi apapun. Oke? Sisi miring selalu taruh di depan dulu, baru sisi yang apapun. Paham ya, guys? Oke, karena nggak ada yang mau nanya, kita lanjut ke contoh soal aja ya. Contoh soal, di sini kakak punya jenis segitiga siku-siku. Di mana di sini ada segitiga ABC. Nah, siku-siku yang ditandai dengan apa, Kak? Dengan ini. Tegak lurus. Oke, di sini ada AB atau sisi tegaknya 4, BC atau alasnya 3. Yang ditanya ya AC, AC-nya masih dalam bentuk X, oke? Berarti yang ditanyakan AC. Nah, di sini karena AC merupakan sisi miring, kita masukkan rumusnya. Ingat ya, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, ingat di sini masih ada kuadrat, Kak. Berarti kita ngilangin kuadratnya dengan cara memakai akar. Oke? Jadi, akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC sama dengan akar. AB-nya berapa, guys? AB-nya 4 kuadrat. Ditambah 3 kuadrat. Nah, ingat, di sini. Di catatan kakak. 4 kuadrat itu sama dengan 4 dikali 4. Bukan 4 dikali 2. Ini salah. Oke, ini salah. Yang benar yang 4 dikali 4. Ingat ya, 4 kuadrat itu atau 4 pangkat 2 itu maksudnya 4 kali 4, bukan 4 kali 2 ya. Awas kalau masih ada yang salah. Nah, karena di sini 4 kuadrat, berarti 4 dikali 4 ditambah 3 kuadrat, 3 kali 3. 4 kali 4, 16. 3 kali 3, 9. 16 tambah 9, 25. Nah, cara mengeluarkan akarnya, cara untuk gak pakai akar, cara menghitungnya gimana sih, Kak? Nah, caranya, kamu mesti angka dikali angka berapa sih yang hasilnya 25. Tapi dengan syarat angka tersebut mesti kembar atau sama. Oke? Berapa kali berapa yang hasilnya 25 tapi angka tersebut sama? 5. 5 kali 5, Kak. 5 kali 5 berapa? 25. Berarti AC-nya jawabannya 5. Diambil satu angkanya aja. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, di sini kakak juga punya notes ya. Oke, kakak erase dulu deh. Nah, di sini. Oke. Mana sih? Nah, di sini kakak punya not. Ya kan, 4 kuadrat sama dengan 4 kali 4 ya, bukan 4 kali 2. Cara menghilangkan akar, yaitu akar 25 misalkan. Maksudnya, angka dikali angka berapa sih? Yang kalau dikalikan keduanya hasilnya sama dengan 25. Nah, tetapi dengan catatan angka tersebut harus sama atau kembar. Sehingga angka yang sama, yang hasilnya 25 kan 5 kali 5 ya. Berarti diambil aja satu angkanya 5. Berarti akar 25 sama dengan 5. Berarti AC-nya 5. Paham ya? Oke. Nah, yang bawah karena kakak udah ngejelasin yang bagian atas, kalian bisa kerjain sendiri ya, atau pelajaran sendiri, oke? Karena berhubung pengen habis waktu Zoom-nya, kakak percayakan kepada kalian semua ya. Oke. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, japri kakak aja, atau DM, atau WhatsApp, atau telepon, atau apapun itu. Yang penting kabarin kakak. Jangan sampai kalian tidak paham dan bilang kakak belum mau jelasin. Apa itu? Kakak selalu mau jelasin tapi kalian nggak pernah nulis. Tega. Kecuali beda case dengan 72 ya, karena 72 lebih banyak liburnya. Jadi kakak maklumin kalau misalkan ada yang belum paham.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, Kakak cukupkan dulu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Semangat ya guys, ngerjain apa? Ngerjain ngerjain, belajar maksudnya, sama ngerjain ulangannya. Oke, dadah 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 dadah, ba 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 ba. Dadah.